kampanye yang akan membawakan materi tentang tema hari ini. Juga ada Kang Iful Azka Zulkifli, keduanya dari Cirebon. Kang Parhin adalah pustakawan Wangsakerta Kesultanan Kanoman Cirebon. Sementara Kang Iful Azka, dia adalah Ketua Lesbudi PCNU Kota Cirebon. Baik, hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan berkah. Serta Fatihah ini juga kita hadiahkan untuk almarhum almarhumah guru-guru kita, para orang tua kita, wabil khusus Ya Haji Ishaq Yahya dan Umi Hajah Umamah. Ala hadiyah wa ala niyatin sholihah. Dua rakaat min Quran Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan keynote speaker dari Rais Kuliah PWNU DKI Jakarta yang sekedar akan menghantarkan terkait diskusi atau acara ini tentang Cirebon, Jakarta, dan Banten dalam peta politik dakwah Sunan Gunung Jati. Kepada beliau, Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, kami persilakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Tanpa menghargai sejarah, dia tidak akan bisa melangkah ke depan untuk bisa men-set up hal-hal yang lebih produktif dan lebih maju. Nah, betul, sebuah bangsa yang tidak mau menghargai sejarah. Sejarah memang ini debatable. Pasti ada ikhtilaf, pasti ada riwayat-riwayat yang berbeda. Jangan sejarah hadis saja masih terjadi debatable. Ini hadis soket, ini hadis hasan, ini hadis mahfuz, ini hadis munqati', ini hadis dan seterusnya. Terjadi debatable karena sangat perawi yang kadang-kadang terputus dari satu jalur ke jalur yang lain, apalagi sejarah. Namun kalau memang ada yang menekuni tentang materi sejarah, maka baiknya untuk bisa setidaknya mengeliminir kesalahan, memperbaiki kesalahan. Ini saya kira ini sejarah penting. 3 bulan menjelang Ramadan saya
datang ke Balus, Sumatera Utara, dapat beli barang. Sumatera Utara dapat beli barang. Bersama-sama dengan Kiai Ma'ruf, dengan beberapa teman-teman yang lain. Di sana ada makam Syekh Rukunuddin di sekitar Mokowal, sekitar analog saja. Syekh Rukunuddin itu meninggal tahun 43 Hijriah, usianya 108 tahun. Ketika saya hitung, jangan-jangan Syekh Rukunuddin ini lebih tua daripada Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Rukunuddin ini makom, bukan nama saya kira. Masa nama Rukunuddin makom saya kira. Kalau orang sudah bilang koyokan. Yang kedua adalah Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal, cucunya Mu'az bin Jabal, perawi hadis. Saya ngobrol sama Kiai Ma'ruf, sama Bang Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Kalau sementara para sejarawan menulis Islam masuk ke Indonesia lewat Gujarat atau Tiongkok, kan betul maksudnya. Ada yang bilang lewat Tangerang, lewat Tiongkok, ada yang bilang lewat negara ini apa ini lewat Gujarat. Itu masih betul. Tapi ketika saya menemui ada makam Syekh Rukunuddin bersama-sama Kiai Ma'ruf, jangan-jangan terbalik. Saya tanya Kiai di barusan, kapan menurut leluhur-leluhur Balus itu Syekh Rukunuddin datang ke Balus? Menurut beliau sepakat bahwa Syekh Rukunuddin datang ke Balus itu setelah Fathu Makkah. Ada yang bilang Fathu Makkah, ada yang bilang Hajatul Wada. Jadi juga namanya beda, Hajatul Wada atau Fathu Makkah, esensinya sama. Jadi kalau saya diperlukan, kita itu kan ngobrol aja sama. Ada Wada dengan Fathu Makkah karena di waktu yang sama. Karena bagi Rasul mau haji sekaligus mau menuju kota Makkah di waktu yang sama. Jadi ada yang mengatakan Fathu Makkah, ada yang mengatakan Hajatul Wada. Nah kalau ini benar, maka jangan-jangan Tiongkok ini diislamkan dari Balus. Karena Tiongkok itu masuk Islamnya ketika sebelum Sayyidina Ali itu Ilgom dengan Muawiyah dibuka jalur sutra Tiongkok terus lewat Gujarat sampai dengan Mesopotamia itu, ya kan? Itu yang dibilang jalur sutra, ekonomi jalur sutra. Sampai apa itu ya termasuk Uzbek. Saya baru sebelum sebulan yang lalu saya dari Uzbek. Sebelum saya berangkat tadi saya ke Uzbekistan. Nah ini saya kira ini penting. Saya cocok-cocokkan dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Menurut beliau ya, jadi Balus itu sudah Islam 400 tahun lebih dulu daripada Wali Songo. Cuma barangkali metode dakwahnya yang kurang tepat. Kalau Wali Songo itu sangat menghargai kearifan lokal, di sana barangkali hitam putih, barangkali singkat gitu. Kan sama saja dengan Indonesia dan Thailand. Pakani Indonesia dengan kita sama Islamnya berbarengan. Cuma kalau ulama-ulama dan peserta Islam di Indonesia itu selalu berkolaborasi dengan kekuasaan, sehingga jadi menantunya raja, kan gitu. Jadi apanya raja. Sementara di Thailand, Pakani
terlalu sufi, berseberangan dengan penguasa, itu akhirnya jadi terpolarisasi. Ya kita ini kaitan politik, tapi politik jangan ada capres ya. Politik global ya, politik global boleh. Jadi kaitan politik. Jadi kalau ada orang bilang ulama nggak boleh dekat dengan apa? Ulama biasa. Salah. Gimana? Oh, ulama itu nggak seperti ngaji. Kalau dekat ulama dekat ustaz kan diajarin ngaji kan kira-kira begitu. Tuh, yang kedua kalau dia nyala-nyalain ulama nggak boleh dekat warok, nanti ulama warok. Ulama ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ulama, ulama. Nah ini balik lain. Ulama ini dong, Pak. Jadi itu saya kira ini penting. Coba nanti dibuka cerita yang jelas-jelasnya. Saya tidak bisa lama karena dengan cara ini mudah-mudahan tidak lama karena nanti sakit saya nggak enak. Jadi saya bisa terlambat. Apa ini nggak enak kalau saya lagi berceramah saya berdatang. Jadi pengen sempat ngobrol sebagai saya. Dan nanti ada lama saya tidak bisa mengikuti apa itu dialog interaktif yang dilakukan pada malam ini. Saya kira itu saja sekitar prolog. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah, menjadi pencerahan buat kita semua, dan kita semakin paham tentang konstelasi persejarahan dan keadaan persejarahannya. Ya barangkali kalaupun tidak benar 100% yang mendengar kebenaran, karena lagi-lagi sejarah ini selalu berubah-ubah sama dengan hadis selalu berubah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar sekaligus arahan dari Profis Surya PWNU DKI Jakarta terkait dengan acara ngaji sejarah ini. Hadirin yang berbahagia, ini ganti posisi kan kayaknya. Saya wasit. Saya wasit. Saya lanjutkan. Hadirin jamaah Layatul Muslimah yang berbahagia, demikian sekali lagi kami sampaikan bahwa barusan telah kita ikuti pengantar atau keynote speaker dari Profis Surya PWNU DKI Jakarta. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan selanjutnya akan membuka lebih dalam, lebih jauh diskusi kita malam ini. Sekali lagi, diskusi kita malam ini bertemakan dengan tentang peta politik di Cirebon, Jakarta, dan Banten dalam peta politik daerah Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Abdul Ghani. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah MBC Nahdlatul Ulama Muhammad Jakarta. Selamat datang Kiai. Hadirin yang berbahagia, mengawali diskusi ini sekali lagi saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Kang Panihin. Kang Panihin Cirebon asli ya. Cirebon asli, beliau adalah pustakawan Wangsakerta Kanoman Cirebon atau Kesultanan Kanoman Cirebon. Sementara sebelah kiri saya ada Kang Izul Azka Zulkifli. Saya hafal 2020. Kang Iful Azka Zulkifli, beliau adalah Ketua Les Bumi PCNU Kota Cirebon. Nah, beliau di sini sebagai pustakawan, sekaligus beliau juga sebagai sejarawan yang akan mengupas tentang peta politik saat
Sunan Gunung Jati hidup dulu, di mana beliau kemudian berada di Cirebon. Beliau juga berpengaruh di Jakarta dan Banten. Untuk itu kami persilakan Kak ini untuk menyampaikan materi diskusi kita ini. Ya tentu kondisi kita santai aja Kak ini, santai. Baik, sekali lagi silakan Kak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini, dan saya ucapkan kepada panitia, kepada pengurus NU, NU Kendari ya, PRNU Kegadia Selatan yang telah mengundang kami di acara ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Yudi Ishak, Komisariat PWNU DKI Jakarta. Gaungnya sudah dari bulan-bulan lalu ketika saya kunjungan ke Jakarta, pengen ketemu tapi belum sempat. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan beliau dan bersilaturahmi dengan beliau. Bapak, ibunya ada. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan paparan tentang Sunan Gunung Jati dalam dakwahnya, tentang politik dakwahnya di Cirebon, Banten dan Jakarta. Ini sebenarnya gagasan lama dari Pak Haji Taufik, dari Pak Haji Hasan yang sudah mengawali perbincangan ini, dan alhamdulillah kerealisasi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi keistiqomahan kita semua terus dan giat melakukan kajian sejarah. Menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Yai Muhyiddin Ishak tadi, bahwa betul Islamisasi yang ada di Nusantara ini ketika diseminarkan di Medan tahun 65 kalau nggak salah, itu ada beberapa teori. Teori yang pertama dari India, dari Gujarat, kemudian dari Cina, dari Arab. Tapi yang banyak disepakati itu dari Arab. Salah satu yang berpendapat adalah Sayyid Muhammad Al-Akhos. Nah ini juga diamini oleh almarhum Profesor Dr. Asmardi Asra dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara dan Timur Tengah. Nah, ketika kita bicara tentang Islamisasi, pasti kita bicara tentang tokohnya. Siapa tokoh-tokoh pelaku dari Islamisasi yang ada di Nusantara? Bahwa ada tokoh-tokoh yang disebutkan tadi di sana, Syekh Hukumuddin, kemudian cucunya Mu'ad Cicit ya Mu'ad bin Jabal. Bahkan kemudian periode berikutnya ada Sultan Malik As-Salim yang wafat tahun 1279 yang merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Nah ini menjadi pemahaman bahwa beliau ini merupakan tokoh-tokoh yang menjadi salah satu penyebar agama Islam di Nusantara melalui jalur Aceh. Nah selain Aceh juga beberapa wilayah yang lain itu menjadi sasaran Islamisasi, termasuk yang adalah Pulau Jawa.
Nah, kalau kita bicara urut-urutan Islamisasi di Nusantara, kalau kita mengutip dari pendapatnya Kiai Haji Agus Suyoto almarhum Ketua Seperti PBNU sebelum Kiai Jadul itu, bahwa dakwah dan Islamisasi di Nusantara terhambat selama 800 tahun. Kenapa? Karena masyarakat Nusantara ini punya kasta yang susah ditembus oleh pelaku dakwah pada waktu itu. Nah, kasta-kasta ini umumnya kita mengenal cuma 4: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ternyata ada 3 tambahan lagi dalam sistem kasta ini. Ada Candala, ada Meleca, ada Puja. Ini termaktub dalam Ngawaran Kiai Salokan Lara. Nah, para pelaku dakwah yang berasal dari luar Nusantara ini dianggap kastanya lebih rendah daripada Sudra. Jadi sekaya apapun, saudagar sekaya apapun, mereka kemudian pengen mendakwahkan Islam di Nusantara. Kalau mereka adalah pendatang, maka kastanya lebih rendah daripada Sudra. Nah, sementara Sudra sendiri sudah rendah, jadi lebih rendah lagi. Nah, kasta tertinggi Brahmana. Brahmana itu apa? Brahmana itu orang yang hidupnya sudah tidak terikat dengan persoalan-persoalan dunia. Jadi kalau apa kata Sayyidina Ali itu, dunia duit tak ada. Jadi tidak terikat dengan persoalan-persoalan dunia. Selesai dengan persoalan dunia. Sehingga fokusnya adalah Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh seorang wahdayawan kasta Brahmana ini adalah tujuannya semata-mata untuk Tuhan. Nah, dalam sistem kasta Hindu ini merupakan punya posisi tempat yang paling atas, sehingga ucapan-ucapannya pasti akan didengar oleh para raja, oleh para kabula. Nah, sebaliknya, sekaya apapun seseorang, kalau dia terikat dengan duniawi, apalagi dia berdatang, maka omongannya tidak akan didengar. Meskipun dia pintar, meskipun dia jago baca kitab, kalau dia terikat dengan duniawi, tidak akan didengar. Sehingga orang yang bisa berfatwa pada waktu itu hanya mereka yang sudah tidak terikat dengan duniawi. Nah, kasta berikutnya adalah ksatria. Mereka ini orang-orang pegawai kerajaan, termasuk raja, yang hidupnya dijamin oleh negara tapi tidak boleh punya kekayaan pribadi. Mau yang sekarang PNS. Nah, PNS itu orang yang mengabdikan hidupnya kepada negara, dijamin oleh negara tapi tidak boleh punya kekayaan pribadi. Atau berlebihan karena hidupnya sudah dijamin oleh negara, maka tidak boleh dia memperkaya, menumpuk harta. Nanti diancam oleh Allahumma takasur hatta zulmul maqabir. Itu tidak boleh. Nah, kasta berikutnya adalah Waisya. Dia sudah punya rumah, punya kebun. Ini sudah. Waisya. Kemudian sudah punya rumah, punya kebun, punya hewan peliharaan, punya perusahaan. Jadi dulu orang yang punya banyak perusahaan kasarnya sudah. Konglomerat itu kasarnya sudah. Nah, di bawahnya lagi ada Candala. Ini di Prasasti Guru gitu, ada Candala. Orang yang datang dari luar Nusantara itu kasarnya Candala. Mereka dianggap sebagai pelayan atau kilalan. Nah, sehingga mereka meskipun pintar, meskipun kaya, omongannya tidak ada. Kalau dia ngajak apalagi urusan teologi, urusan ideologi, yang di Nusantara ini sudah pakemnya sudah kuat sekali. Berbagai macam keyakinan sudah ada. Ini Candala. Di bawahnya lagi ada Meleca, Pulau Al-Bujur. Di bawahnya lagi ada Puja. Mereka ini orang yang hidupnya selalu merugikan banyak orang. Rampok, koruptor, itu kastanya adalah Puja.
kasta paling akhir. Jadi semakin rendah kualitas moralnya, semakin rendah kastanya. Ini dalam konsep Nusantara. Nah, kenapa kemudian Wali Songo yang bisa menembus keyakinan masyarakat lokal sampai kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam? Yang pertama adalah karena mereka adalah seorang Brahmana. Yang kedua, mereka masih keturunan raja-raja Nusantara. Sunan Ampel masih ada kekerabatan dengan kerajaan Majapahit. Bahkan masih ada turunan dari Singosari. Sunan Gunung Jati cucunya Prabu Siliwangi. Ya. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel. Maulana Sunan Giri Raden Paku menantunya Sunan Ampel. Raden Fatah muridnya Sunan Ampel, anaknya Brawijaya. Nah, mereka ini yang hidupnya diabdikan untuk agama dan mengislamkan masyarakat Jawa. Salah satu saudagar kaya, meskipun dia masih keluarga bangsawan, tapi tidak berhasil menembus keyakinan masyarakat lokal, adalah dakwah yang pernah dilakukan oleh Bratal Dawa. Nah, Bratal Dawa ini dicatat dan dianggap sebagai orang yang pertama kali mengislamkan tanah Sunda. Maka kemudian beliau disebut Haji Tua Baru, karena orang yang pertama kali melakukan haji di Mekah. Nah, siapa Bratal Dawa ini? Beliau merupakan anak dari Bumi Sora Surabaya yang pernah menjadi raja di Kerajaan Bandung, yang ibu kotanya ada di Ciamis, Astana Gede Kawali, Keraton Sulawesi Sesa. Nah, Bratal Dawa ini ketika dia menjadi saudagar dan aktif menjadi seorang pengusaha dan pendakwah di mancanegara, ketika pulang beliau mengajak adiknya mengajak kakaknya dengan kasmanya, itu mereka tidak tahu Islam. Dan Islam di era Bratal Dawa belum masuk. Nah, sehingga beliau kemudian memutuskan untuk menetap di Cirebon. Beliau punya istri namanya Farhanah binti Muhammad. Dari pernikahan itu lahir namanya Ahmad, atau disebut dengan Maulana Salman. Nah, Ahmad ini menikah dengan seorang perempuan dari Gujarat namanya Rokayah. Dari pernikahan itu lahir namanya Khadijah. Khadijah nikah dengan seorang saudara kaya asal Yaman. Kemudian tidak lama saudara ini meninggal wafat. Setelah menjadi janda, Khadijah menikah dengan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi, yang kemudian harta warisannya kemudian dijadikan modal untuk membangun pesantren pesantren pertama yang ada di Cirebon. Ini titik awal Islamisasi yang ada di Cirebon. Jadi di mana-mana memang Khadijah itu hartanya mana? Khadijah Corporation. Jadi kalau kalian punya anak supaya kalian namanya Khadijah, dikaya gitu. Nah, dari situ kemudian Islamisasi di Cirebon yang dilakukan oleh Syekh Nurjati bersama Khadijah ini mulai diterima oleh masif, karena Syekh Nurjati merupakan orang yang berasal dari kalau leluhurnya dari Malaka, namanya Datuk Isa. Datuk Isa punya anak namanya Datuk Ahmad dan Soleh. Datuk Ahmad punya anak Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Datuk Soleh punya anak namanya Datuk Abdul Jalil atau disebut Sang Alim atau Syekh Jinnah atau Syekh Ibrit atau Syekh Kardinal Susu dan Bina. Saya bermaafkan. Itu namanya banyak, orangnya satu. Julukannya banyak. Nah, Syekh Nurjati ini yang kemudian berdakwah di Cirebon diterima oleh penguasa Syahbandar, yaitu Ki Gede Jumajan Jati. Nah, Ki Gede Jumajan Jati ini Syahbandar, anak dari Prabu Niskala Wasturaja.
Setelah waktu punya anak antara lain ia sudah menjadi santri yang kemudian jadi raja di Singapura Cirebon. Dulu ada Singapura sekali di markasnya. Dia sudah menjadi santri di Gedung Jumatan Jati, di Gedung Sindang Kasih yang kemudian menjadi penguasa juga. Kemudian punya juga namanya Kamaruga yang nikah dengan saudara kaya asal Campa namanya Kang Awang. Nanti punya namanya Nyai Ciputi. Nyai Ciputi punya anak namanya Nyai Rarat Gaya, nikah dengan Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu nikah dengan wanita muslim dua dan ada satu subapa anak Nyai Ciputi, Rarat Gaya. Nah, di Gedung Jumatan Jati punya anak subapa kemudian dititipkan kepada Syekh Guru yang waktu itu mendaratkan kapalnya karena ikut dengan Laksamana Syekh Guru mendarat di pelabuhan Muara Jati tahun 1416. Nah, beliau kemudian ngaji pada Syekh Guru, sempat dibawa ke Campa juga, kemudian dibawa ke Karawang. Nah, setelah itu nikah dengan Prabu Siliwangi. Dari pernikahan itu lahir satu Wang Sungsang, dua yang sana. Tapi bukan yang sana yang di film-film itu ya. Karena biasanya di film-film itu kita ada dengan Mak Lampir, dengan Nyai Kidul, berapa? Jadi ya Pak, saya waktu sekolah itu nanya, yang tahu nama aslinya yang Satang siapa? Ada yang mantu, saya tahu Pak, siapa namanya? Alias Gap. Kacar ini. Itu kan pemeran TV-nya alias. Nah, tiga orang ini yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penyebar Islam di tanah Sunda. Nah, tanah Sunda ini dulu wilayahnya cakupannya itu membentang dari ujungnya ujung kulon Sang Hyang Sirah nyebrang, Sang Hyang Sirah itu kepala, itu sampai ke Sang Hyang Dampar sebagian Semarang, Alas itu. Nah, itu berbatasan tanah Sunda. Baru sananya Alas Jawi. Jawi itu luar. Kalau kita di Cirebon ngomong Jawi itu luar. Mungkin Jawi itu luar. Nah, kata Sunda itu membentang dari ujungnya ujung kulon Sang Sirah sampai ke Prasasti itu bagusan yang gampang. Nah, paling parah kaki. Ya, alas kaki. Nah, di antara Sirah dan Gampang ini ada jal. Nah, maka Cirebon itu sebagai jal. Pusarnya. Maka kemudian disebut pusar bumi. Nah, pusar bumi ini sebetulnya pusarnya kata Sunda yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dari mulai Batak Jawa yang mulai mendapat di Cirebon, tapi tidak menemukan hasil yang progres, diteruskan oleh Syekh Nur Jati. Syekh Nur Jati punya murid namanya Walang Sungsang dan Rara Santang. Kemudian Walang Sungsang inilah yang nanti di amanah yang Syekh Nur Jati Babat atas membuka hubungan baru yang telah disebut dengan Cirebon. Nanti kita nanti pembacaan Babat Syekh Nur di Keraton Kamapan itu sebagai peringatan asal usul lahir Cirebon ketika Walang Sungsang Babat atas tahun 1367 Saka yang berdua kali dengan 14 tahun. Sudah tua ya? Ya, sudah 578 tahun. Berhitung dari awal yang lebih masif itu terjadi di Cirebon. Sampai penghulu Karawang namanya Ahmad itu menghibahkan satu kayu besar yang kemudian jadi modal untuk bikin masjid Bojongan yang ada di Astana. Nah, dari Cirebon Walang Sungsang jadi seorang pendakwah. Nah, beliau ini dakwahnya kultural, keliling-keliling ke masyarakat. Alon-alon udah makan dulu dikasih makan. Kalau dulu sholat itu kan juga yang tidak punya makan dikasih makan, yang tidak punya pakai dikasih pakai, itu begitu kan. Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tertarik terhadap ajaran yang dibawa oleh Walang Sungsang, kawan-kawan kultural. Dan beliau memang anaknya raja. Satu dia
seorang pendakwah, dua ya anaknya aja. Nah ini siapa yang nggak mau dengar itu? Dan itu baik. Walang Sungsang ini punya ponakan, namanya Maulana Syekh beliau. Kalau dulu lebih dikenalnya disebut Syekh Jati atau Si Gunung Jati. Belum muncul nama Sunan Gunung Jati, tapi nama Sunan Gunung Jati baru muncul setelah beliau. Tapi dikenal Syekh Jati atau Ingkang Sinuhun sebenarnya. Nah, beliau anaknya Rara Santang. Nah, Rara Santang ini menikah dengan Syekh Abdul. Nah, ketika musim haji, para Sungsang dan Rara Santang ini menunaikan ibadah mengumpan kapal dagang yang sudah dilakukan bagus. Yang berhaji Syekh Bayatullah atau Datuk Mabrur, adiknya Syekh Nurjati. Nah, beliau mungkin bertemu dengan seorang pakil urusan dari Syekh Abdullah dan diboyong ke Mesir dan menikah dengan Syekh Abdullah, punya anak namanya Syekh Abdullah dan masyhur Sunan. Dalam cerita-cerita tradisi lokal ataupun di naskah-naskah, misalnya Salukanda, Waka, Babat, dan yang lain-lain, Sunan Gunung Jati lahirnya di kota. Jadi menjelang kelahiran, kalau sekarang apel, menjelang apel itu oleh suaminya diajak untuk haji, kemudian tawaf keliling. Kemudian beliau lahir. Setelah beliau lahir itu dibawa ke dikirim lagi. Jadi di antara wali songo yang tercatat lahir di Mekah ya Sunan. Nah, beliau kemudian mendalami Islam dimulai dari banyak membaca tentang kitab-kitab yang berada di perpustakaan wilayahnya. Di situ ada satu kitab naskah yang mengharuskan beliau untuk berburu pada Rasulullah. Ini kan agak aneh kata Rasulullah 15 tahun yang lalu sudah sirna sempurna. Tertulis dalam tinta emas yang mengamankan beliau harus berburu kepada Rasulullah. Akhirnya beliau berusia 20 tahun melakukan riwayat ilmiah di beberapa tempat. Di Baghdad, Mesir, masuk di Mekah sendiri. Beliau betul ingin bertemu dengan Rasul. Bagi beliau, Nabi Muhammad tidak pernah mati. Nabi Muhammad hidup bersama itu. Ada keyakinan seperti ini. Jangan ada Rasul. Nah, inilah yang kemudian menjadikan beliau punya keinginan terus dan menjadi para Islam di tanah. Ini amanah dari kamu pulang terus dalam satu paragraf itu bagian dari mereka kaya. Akhirnya setelah beliau terusnya melakukan riwayat dan beliau mengatakan kepada Nasruddin Al-Qur'an yang beliau bergelar Al-Qur'an ngaji kepada murid-murid dari generasi wilayah masyarakat dari para praktisi dari generasi berikutnya ya. Itu mendapat gelar Arimatullah, haji lagi ke Maulana Ishaq ayahnya Sunan sendiri mendapat gelar Abdul Jalil, haji lagi ke Kudus Harun beliau mendapat gelar Wujudullah, kemudian ngaji ke Sunan Ampel di Surabaya dipersaudarakan dengan Sunan Derajat, dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, dipersaudarakan dengan Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Nah, dari apel beliau kemudian melakukan dakwah di Banten. Ini sebelum ke Cirebon, ke Banten. Nah, di Banten ini dulu sudah pernah diislamkan oleh Sunan Ampel, tapi hasilnya masih belum maksimal karena masyarakat Banten itu yang sangat kuat memegang kepercayaan lokal, kepercayaan Sunda sangat kental sekali, sehingga susah sekali untuk ditembus. Nah, Sunan Gunung Jati salah satu orang yang berhasil
mengislamkan penguasa masyarakat Banten. Nah, salah satunya adalah beliau berhasil nikah dengan Nyai Kawuhanten. Nah, Nyai Kawuhanten ini anaknya penguasa Banten. Sebutnya Surasowan. Nah, Surasowan itu anaknya Surawisesa. Saudaranya Surawisesa. Di Surasowan, Surawisesa dan Surawati. Surawisesa menjadi penerus kerajaan Pajajaran di Papua. Surasowan menjadi penguasa di Banten. Surawati menjadi istri dari Surakarta, Bupati Lampung, disebut Patahila. Nah, sebelum menikah dengan Kawuhanten ternyata Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan Nyai Babadan. Kalau di naskah Raden Mata Untuk Bali, beliau nikah dengan Nyai Gede Babadan, anak dari Gede Babadan. Bagi Babadan Banten. Karena nama Babadan ini disebut ada di Dermain ada. Di naskah Raden Mata Untuk Bali, beliau pertama kali menikah dengan wanita lokal itu Nyai Gede Babadan, anak Gede Babadan. Tapi Gede Babadan yang dimaksud dalam naskah itu adalah Maulana juga. Nah, Maulana juga ini merupakan kakak dari Syarif Abdul Rahman atau Pangeran Tanjungan. Nah, ada yang kemudian disebut dengan Panjungan juga. Nah, setelah itu kita dalam Kawuhanten nanti punya anak Abu Winau dan Maulana. Nah, strategi yang beliau lakukan dakwahnya adalah menikahi penguasa. Jadi dakwah kultural melalui kehidupannya sekaligus melalui jalur politik. Nah, ketika penguasanya sudah mau diatur Islam, apalagi rakyatnya hebat. Nah, dari Banten kemudian baru ke Cirebon. Nah, di Cirebon nikah dengan putrinya Barang Sungsang atau Pakuman. Beliau ponakan sekaligus menantu dari Barang Sungsang. Kalau di Cirebon udah jangan nanya lagi ya, udah ada saya. Jati, tidak ada Barang Sungsang. Beliau sudah jadi Kutu Manis dan menjadi seorang pemunggung meneruskan kuatnya dan beliau menjadi raja dan di era beliau pemimpin langsung memerdekakan diri dari Pajajaran. Di era beliau itu dua dasi Sukapaksa, Cendrawasih, Sahasa, Pertama Sumatera. Nanti Julai karena tahu lah. Saya kira 1404 lah sangkanya kalau Masehinya 14 ya. Itu dari bundaran dari Banten, Cirebon, kemudian ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini kan karena ada titah beliau kepada Fatahillah untuk menggempur Francisco besar yang ingin menguasai Sunda Kelapa. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika Cirebon dengan Demak melakukan kolaborasi afiliasi politik, Demak ini sendiri sudah menggempur Portugis di Malaka. Salah satu korbannya adalah Patiulus yang wafat Pangeran Sanjamor, wafat 1591. Nah, setelah itu kemudian menginjakan kakinya di Sunda Kelapa dan membangun Sunda Kelapa karena sudah adu perjanjian dengan Surawisesa yang disebut Pak Grau. Nah, makanya kemudian Fatahillah diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk menggempur Portugis di Sunda Kelapa, bergabung dengan pasukan Demak dan juga Banten yang waktu itu sudah diselamatkan Sunan Gunung Jati dan Pola Nasruddin bersama-sama dengan tiga kekuatan besar afiliasi politik yang menggempur Portugis. Dari situ kemudian dalam bukunya Mansur Surya Negara itu setelah Portugis berhasil dikalahkan, nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta. Itu mengambil dari salah satu surat dari Al-Quran, kalimat Fatham Mubin, menangannya paripurna, kemudian disebut dengan Jayakarta. Nah, kemudian ditempatkan Fatahillah sebagai Bupati Sunda Kelapa, dan di Banten ditempatkan oleh Nasruddin sebagai Bupati pertama, masuk pertama di Banten yang kemudian menjadi negara yang merdeka setelah Papa. Saya pikir sebagai romantik itu dulu, mudah-mudahan bisa lebih praktik diskusinya. Saya dipanggil kepada Allahul Muwaffiq.
Oh, mau belum pakai dulu. Dan tetap dulu. Baik, jamaah majelis Lailul Ijtima yang berbahagia, ya, kita seringkali hanya tahu Sunan Gunung Jati, terus Cirebon, terus Utara Hasanuddin, terus Jakarta, Fatahillah. Kadang cuma itu saja. Ternyata panjang banget. Dari Prabu Siliwangi ke Sunan Gunung Jati aja kalau diceritakan bisa 2 hari 2 malam ya. Saya pikir itu kemudian bahwa kita sadar, kita mungkin akan sadar bahwa kejadian masa lalu yang terjadi di masa apa? Atau kejadian sekarang yang terjadi di masa sekarang tidak akan terlepas dengan kejadian di masa lalu. Contoh kecil tadi yang diceritakan bahwa dari kurun waktu 100 tahun aja masih, apalagi sekarang tidak akan terlepas dari kejadian masa lalu. Hari ini saya pikir mudah-mudahan pemantik tadi dari paparan dari Kang Mari tadi bisa ya membawa jamaah semua untuk melangkang buana ke belakang gitu ya. Bagaimana tidak harus nonton film Kian Santang, tapi Kian Santang bisa juga membantu Kang Mari, bisa sedikit membantu. Minimal kita Kian Santang anaknya Prabu Siliwangi kan, kemudian punya kakak Rara Santang, dan kemudian lahir Rara Santang Subang Larang, Subang Larang ibunya Rara Santang. Saya pikir itu membantu juga. Ada lagi mungkin yang lebih monumental, film Fatahillah ya. Film Fatahillah, ada yang sudah nonton? Sudah nonton semua? Saya kebetulan dulu. Maka selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan untuk Kang Iful Azkazul Ifli Majapahit untuk menambah sekiranya, karena ini majelis NU sepertinya ada kaitan juga antara Cirebon, terus Sunan Gunung Jati dan NU. Kira-kira silakan Kang Azka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Yang terhormat jajaran dari PWNU, PCNU Jakarta Selatan dan PCNU, iya maksudnya itu dari PCNU JKM Jakarta dan Pati dan dari Selatan. Pria itu bahagia, ganda itu double. Jadi kita datang ke sini adalah double bahagia. Di Cirebon itu ada, oh ya, terima kasih juga dari Mas Bumi PCNU Jakarta Selatan. Kita ketemu yang ke berapa kali ini? Alhamdulillah. Mohon maaf saya ngirim Lampung kalau orang Cirebon ini harusnya teman-teman dari Mas Bumi ini ngobrol dulu sih. Mohon maaf. Saya tidak dalam rangka menggarami apa yang tadi sudah ditaburkan oleh ini. Namun kita tuh sebetulnya gini, di Cirebon itu ada acara jiwa, ngaji sejarah yang sudah berjalan selama 4,5 tahun. Setiap malam Rabu, Selasa malam Rabu, cuma berdua ini tadinya kawan saya sama kawan ini terus gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah ya seperti ini juga, cuma sudah 4,5 tahun. Dan live Instagram dan malam ini juga bisa disaksikan di Instagram ngaji sejarah malam ini live. Sebetulnya nggak pengen ada live kayak orang modern ini. Maksudnya kalau ngaji biar datang aja. Cuma kalau dari Jakarta Selatan Cirebon setiap 2 minggu kan bakar juga ya. Alhamdulillah hari ini kita ditemukan tentu atas dasar garis perjalanan sejarah yang mungkin Cirebon Banten, Cirebon Jakarta bolak-balik kayak bis. Ya Lurah. Jadi kita bisa. Bahkan Lurah itu juga nama dari Lurah Agung. Ada hubungannya juga dengan Sunan Gunung Jati. Nanti ada hubungannya dengan Ong Tin Biong dari Tiongkok. Nah, bicara apa
apa yang disampaikan oleh kawan ini malah justru saya mengambil kesimpulan dulu pada saat orang-orang ulama Cirebon menyatakan Jakarta adalah miniaturnya Cirebon. Mengapa? Karena ulama terdahulu biasanya memberikan nama-nama daerahnya sesuai dengan asalnya daerah. Fatahillah datang ke sini, datangnya dari Cirebon. Makanya Jalan Herat kalau kemudian kapal ini memang asalnya dari Depok Cirebon. Ada di Cirebon ada, dan Depok dulu sana dari mana Depok yang di sini. Ciledug ada di Cirebon. Kuningan ada di Cirebon. Cideley ada, Putat ada, Gambir ada, semua ada. Jadi nama-nama itu kemudian diberikan oleh Fatahillah untuk mengenang kota Cirebon, mengenang Cirebon sebagai penanda-penanda setelah Faku Makkah, Faku Jayakarta, Inna Fatahna Bina Jayakarta. Maka kemudian diberi nama. Namun sepertinya karena memang tadi sudah dibicarakan yang silah atau kepala itu di ujung kulon, kemudian sanggih yang dampalnya ada di Semarang, kira-kira Jakarta di mana? Oh, bukan juga, karena Sanghyang Tikor di Bandung. Sanghyang Tikor di Bandung. Terus pusar buminya di Cirebon. Jangan nanya setelah itu ya. Itu enggak jangan. Brebes ada relasinya jadi. Terus kemudian jalur yang dicapai oleh Sunan Gunung Jati. Padahal kalau kita hitung Sunan Gunung Jati malah justru ke Jakarta itu tidak terhitung maksudnya. Lebih secara catatannya maksudnya Fatahillah. Maka ada satu data yang kemudian itu bisa menyaru. Ada yang menyatakan Fatahillah adalah Sunan Gunung Jati. Kok bisa? Ya orang bisa saja salah. Yang tadi juga bisa persoalan sejarah bisa diperdebatkan. Tapi bisa data nanti kita diskusi setelah ini. Baik, selanjutnya nama-nama dari Cirebon dan Jakarta yang dulu kemudian tanah-tanah itu sudah dikuasai dengan nama-nama Cirebon. Lalu kemudian ada orang yang mau menempati rawa. Orang-orang Tionghoa itu mau menempati rawa. Ada rawa Pulau, rawa Buaya, rawa Bandar, rawa Mambun, rawa Bebek, rawa. Lalu kemudian terjadilah pernikahan antara orang Sunda dengan Tionghoa. Makanya orang Betawi banyak sekali unsur yang juga mengambil dari benua, dari Babe, Cacing, apalagi Cekyau, Bocah, dan lain sebagainya, sampai Gampang Rokong, sampai Roti Buaya, Tanjidor, hampir semua. Terus kalau seandainya banjir, wajar karena dulunya rawa-rawa. Jadi ngomong sejarah sebetulnya sudah bisa kita lihat dari dulunya seperti seperti ini. Dan mungkin dulu orang Cirebon dan orang Jakarta dulunya seperti ini. Dari Cirebon terus yang dengerin, terus nanti gantian, nanti yang dari Jakarta dan dari Cirebon kita yang dengerin, jadi timbal balik. Dan dulu perkenalannya tidak seperti kalau Anda bilang, tidak berbicara pada persoalan ayo sholat, ayo wudu, ayo apa. Karena bentuk masjidnya juga masih belum disebut masjid. Orang Cirebon menyebutnya masjid. Atau yang kecil karena belum menampung umat banyak disebutnya sanggar. Sanggar pamujan Gusti, tempat memuja Gusti. Kemudian makin ke sini tidak dilangsungkan menjadi sanggar karena itu lebih dekat dengan era terdahulu, makanya diganti menjadi langgar. Di depan langgar ada balong. Biasanya kita masuk kakinya itu sebetulnya tujuannya untuk agar orang tidak dipaksa untuk wudu. Sebelum masuk masjid kamu harus masuk balong dulu. Tapi tanpa harus disuruh karena ada yang harus melewati. Jadi tidak ada konsep menggurui. Karena kalau menggurui kastanya harus berapa? Jadi agar orang tanpa
suruh bisa melakukan, bikinlah balon. Makanya ada lagunya, tong-tong balon sekalinya sudah diketok maka harus segera masuk balon. Dengan lagu, mengapa menggunakan lagu? Karena dulu diajari dengan Qul huwallahu ahad. Lidah kita kenalnya dengan masyarakat data sama. Oke, kita mau ada pengajian belum ada. Adanya nonton wayang itu. Pas begitu nonton wayang kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa ini kan? Ini mantra apa? Saya nggak dengar. Maka diterjemahkan. Bumi goncang ganjing, langit gelap. Sama kan? Sebelum masuk ke ruangan untuk ngaji wayang, maka harus masuk gapura. Gapura, gofuro, diampuni dosamu kalau kamu mau masuk ke ruangan ini. Sebelum ke situ nanti wayang dalamnya sudah cuci tangan. Cuci tangannya dengan air kembangnya 3, kenanga, mawar, kantil, mawar, kenanga, kantil. Itu untuk menyatakan kalian masyarakat, orang-orang dan kita semua hidupmu mawar-mawar, hidupmu berwarna kulit. Kenapa kenanga ini bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi kantil batinmu harus kantil kepada Gusti Allah. Dikasih musik ini. Musik itu untuk menyatakan bahwa ini karena Gusti Allah Maha Agung. Jadi dimanapun engkau berbicara, Allah selalu ada. Alat musiknya dihitung cuma ada 50. Masih ingat aku excited? Allah wujud kita berapa? Itu tidak disebutkan langsung, tanpa menggunakan konsep simbol. Oke, sebelum itu kemudian masuk lagi dari kalau yang di Jakarta kemudian karena sudah mulai kesini jarang sekali yang menggunakan karena percampurannya sudah banyak sekali dari setelah mulai penaklukan Sunda Kelapa. Sunda saja, Sunda itu ada orang menyatakan itu sebagai suku sekarang etnis Sunda. Padahal ada Sunda, ada Galuh yang sekarang masih menggunakan bahasa Sunda. Nama Sunda itu kalau diartikan secara tafsir, su itu suci dan itu keluarga. Jadi ada jalur keluarga suci. Jalur keluarga suci itu kemudian nanti dibelah-belah hidupnya oleh penjajah. Ada Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Nederland dan lain sebagainya. Mereka semua disebut Belanda karena hobinya membelah keluarga. Itu bukan. Baik, belum lagi masalah itu. Nanti setelah gofuro nanti dikasih gamelan. Gamelan yang bahannya dari besi, beratnya 1 kati. 1 kati itu beratnya 6 kilo. Dibikin gamelan, beratnya dan lain sebagainya. Gamelan yang disebut sebagai. Lalu ada yang menyebutnya kalau yang kecil belum terkenal dengan gong sekati. Lalu kemudian diisi oleh Sunan Kalijaga atas pemakasa dari Sunan Kalijaga itu selalu memilih Sunan Kalijaga untuk menjadi ketua panitia event-event besar yang ada di situ. Bahkan mungkin yang ada di wilayah Tatar Cirebon dan sekitarnya. Sekati syahadati. Jadi yang masuk gapura maka bayar tiketnya asyhadu Allah. Enak kan? Dipaksa kan? Enggak. Salah satu pengen nonton bayar tiket. Ya di dalamnya kemudian ada sekaten syahadatai 2 syahadat. Makanya di situ pertunjukannya itu di Siti Inggil. Siti Inggil itu tanah yang ditinggikan panggung. Di Siti Inggil ada komplek namanya Karasemen. Setelah bunyi kalau mau masuk itu pintunya disebut pintu syahadat.
pintu sisi Hindu itu ada 3. Dari utara itu pintu syahadat, di bagian barat itu disebut pintu kiblat. Di bagian selatan namanya pintu selawat. Kalau jenengan sudah masuk syahadat lalu kemudian menghadap kiblat dan rajin bersolawat, insya Allah selamat dunia. Dipaksa? Tidak. Mengapa kemudian para wali tanpa memaksa masyarakat Jawa kurang dari 50 tahun hampir semua dari ujung Jawa sampai timur sampai ujung barat sudah 80%. Padahal Masjidil Haramnya Hindu Buddha ada di Jawa, ada Borobudur. Tapi dengan cara apa? Tidak dengan cara memaksa, tidak, tapi dengan berbudaya. Ya, budaya, contoh budaya. Kalau masih ada orang Jawa di sini, atau sudah cekiau bocok ini juga ya. Saya ngomongin cibuk, udah tukang. ya gitu. Seceng aku bilang gitu ya. Kalau di Jawa tidak, itu para wali membuat konsep itu bahkan meneruskan konsep Jawa yang dulu. Siji loro telu papat lima enam itu sana 10, 11. Mengapa menggunakan 11? Karena usia anak-anak itu menggunakan harus diasimilasi. Maka dia harus dengan kasih sayang. Makanya anak kecil itu jangan dimarahi. Karena kalau yang dimarahin yang salah orang tuanya, anak kecil ngomong begitu, belum tahu kata. Yang salah, yang teriak, karena dengan berteriak, anak kecil nanti sarafnya hilang, saya hilang berpikir. Dengan kelas kasih. Kemudian di umur 20 disebutnya 20. 21 bukan 20 sisi melainkan selipur. Selipur itu sejati dari kursi sudah menentukan diri baik jurusan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, ekonomi, perbankan, sejarawan, dan lain sebagainya. Selipur. Kalau likur, lingkungan itu 5 likur. Kenapa tidak 5 likur melainkan selalu karena senangan lanang wedok atau kesenangan laki-laki dan perempuan dicontohkan oleh Rasulullah menikah di usia 25. Kalau sudah 25 tahun belum menikah berarti kita sampai aja. Itu contohkan. Tapi itu melanjutkan bahasa Jawa. 30, 40, 50 disebutnya. Sengkat masih ingat ada. Sengkat itu saya tutup atau senang. Kedua, ditutup kepalanya, menutupi uban yang sudah mulai putih meninggalkan menjadi hitam atau sudah rajin kemas. Kalau kemudian sudah sejatinya wiswanya tidak siap-siap untuk tidak atau pergi. Di situ ajarannya menggunakan Al-Quran tidak? Enggak. Tapi kenapa bisa? Karena menggunakan pendekatan fakofah, pendekatan ke budaya yang tanpa dipaksa. Karena kalau memaksa sulit, sampai 800 tahun tidak bisa masuk. Peperangan nggak bisa. Kenapa kemudian? Karena di sini luar biasa kekuatan Pajajaran, Majapahit. Itu konsepnya jaya atau pralaya, merdeka atau mati. Tidak ada persoalan menyerah. Tapi setelah ada para wali, ada konsep kalah. Lawan terus. Kalau nggak bisa, pasrah kesaninalah, beri wakal itu Allah. Kesaninalah, Allah berikanlah itu. Setelah usaha kita maksimal, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngalah itu adalah pekerjaan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dulu emang sebut Allah tidak, menyebutnya Gusti Pangeran, belum Allah, belum masih Gusti Pangeran. Haji belum, karena di sini ada yang nyembah batu, datang ke sana, jangan batu lagi gitu ya. Belum nanti dulu. Makanya masih dikenalkan dengan pembumian. Cara pembumian caranya adalah menanam benih yang keluarnya bareng dan itu berbuah bareng, namanya padi. Padi itu ditata dengan mundur, pelan-pelan. Salah kalau menata padi dengan maju, jadinya taju. Itu ada di ayat terakhir surah Al-Fatih yang tadi. Kazar'in akhrajasan al-fa'ajaru astagfirullah astagfirullah suki hijau suruh aneh tidur di kufah ila akhirnya.
Jadi ditanam di bumi, nanti keluarnya nanti. Tanam dulu, sesuaikan dengan nama-namanya di daerah sebelumnya punya apa. Ustaz tidak ada, Syekh tidak ada, adanya kiai. Kenapa? Kok kiainya sama? Kayak gamelan, kiai sumber Islam. Kok kebo sama kiai juga? Keres kiai logosos, kok kiai juga? Ada yang membedakan. Kiai itu kia dari bahasa Tionghoa, artinya jalan. I itu lurus. Kiai itu orang jalannya lurus atau tak. Wah, ciri-cirinya pakai baju tak. Wah, baju tak itu mirip seperti koko, makanya disebut baju koko. Karena bahasanya dari kiai, dari Tionghoa, dari Cina itu. Kayak semua koko bajunya, Shanghai modelnya. Orang yang takwa jalannya lurus. Dikenalkan Allah tidak Gusti merah. Sang Hyang Widi Wase, Sang Hyang Tuhan Widi satu, Wase punya kekuasaan. Sang Hyang Tunggal Tauhid suci. Tapi penyebutannya berbeda. Apakah para wali takut bahwa nanti ketuker? Enggak. Karena nanti yang sudah ditanam ke bumi akan tumbuh, cukul kasakin kayak tumbuhan, muncul lagi sudah menyebut nama Allah, sudah menyebut nama Muhammad. Bahkan nama-nama hari ini di kitab Jawa tidak lagi ditemukan nama Bambang, tidak lagi ditemukan nama Sugino, sekarang sudah Muhammad ini semua. Takut bahwa wali itu tidak pernah takut. Nah, munculnya itu diiringi dengan lagu Ler-ile. Tandur yang dan yang ditanam sudah mulai bertumbuh, tak hijau royo jadi betul. Nah, ini kalau udaranya hijau ya. Pas ya? Loh, serius. Pesanan tadi. Pesanan. Tadi kan pesanan. Pesanan dia. Hijau royo. Pesanan dia kan tadi. Langsung gue tanya maksudnya apa? Karena di NU itulah kemudian adanya mirip semua kegiatannya seperti berpartai. Hanya baru lahir selamatan, sunatan selamatan, apalagi nikahan selamatan, apalagi terus orang meninggal selamatan. Jadi isinya tersebut teman-teman, hanya isinya rame-rame terus mangan orang yang penting kumpul. Nah, kemudian lagunya dulu lagu pertamanya itu disebut Mas Kumambang. Mas Kumambang itu seperti emasnya dibakar ke kiri ke kanan ke kiri. Itu menandakan roh yang belum dimasukkan ke dalam jasad. Makanya 4 bulan kita dianjurkan untuk mupati. Di sini masih ada selama 4 bulan kan? Namanya 4 bulan. 4 bulanan. Bayangkan itu kita ada. Baru setelah itu menuju bulan, orang hamil aja menuju bulan kita belum 7 bulan. Pada usia 4 bulan itu nanti kemudian Mas Kumambang itu ditiupkan rohnya kepada 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Ditiup kepada tadi jasad tadi. Dengan perjanjian alastu birabbikum. Allah menyatakan, apakah engkau tahu bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka si roh itu menjawab, qala syahidna. Ya, kami mengetahui. Itu perjanjian awal yang nanti akan diambil lagi di terakhir. Itu dengan pertanyaan man Rabb. Jelas kan? Perjanjian awal dan kemudian ditagih dengan kalimat yang sama man Rabb. Namanya nyawa. Kalau orang Jawa tahu nyawanya digawat, suatu saat nanti aku ambil lagi. Nyawa, nanti aku ambil lagi. Nyawa. No, ya, lost dollar. Setelah masuk kemudian keluar lahir lagunya bijil atau mijil. Orang Sunda kita bijil keluar mijil. Nah, bayi sudah mulai selamatan itu dengan kasih nama, tidak siten, potong, apalagi itu hari-hari. Selamatkan semua tersebut mantan-mantan seperti pengantin semuanya rame-rame, semuanya isinya doa, semuanya berhamburan harapan-harapan. Dan harapan itu muncul di anak kecil namanya tadi belas kasih kinanti lagunya. Masih ada pernah tahu ya? Kinanti itu diganti-ganti dinanti.
Anak kecil itu selalu disayang-sayang, eman-eman. Semua anak kecil pasti ingin dicium oleh orang dewasa. Kalau sudah gede apa masih ada yang mau cium? Kinanti harus lagi nanti jangan sampai sudah ada nakal nanti disebut sino. Sino itu masih no atau sudah mulai no udah ada nakal. Yang namanya nakal semua manusia. Ya pasti orang kecuali yang tidak ada. Oh ya. So, nakal itu adalah naluri dan akal. Naluri dan akal. Jadi harus dinanti lagunya dinanti. Kenapa dengan lagunya itu? Karena orang kita lebih hobi dengan lagu. Ketemu juragan empang jadi lagu juragan empang, ketemu orang lagi bandel mencelah jadi lagu bandel mencelah, semua jadi lagu. Pas begitu dikasih kita sudah harus tidak ketemu karena hurufnya masih ada lagu. Setelah itu kemudian lagunya Sinok bukan Sinok itu sudah setelah mulai pacaran kita ketemu dengan Asmarandana selawe semangat lawan-lawan laki-laki dan perempuan asmara. Kalau sudah namanya asmara jangan pernah dinasihati. Orang yang tidak bisa dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Kalau cinta mati, semua ilmu mati, hilang semua. Asmarandana. Baru setelah itu kemudian ada lagu Gambo. Gambo itu ya dandang gula ya. Dandang gula itu artinya kalau cantik istrinya gula manis. Jadi kalau yang misalnya gula baik, kalau duitnya banyak gula, kalau duitnya sedikit gula. Baru setelah itu tumbuhnya rasa tanggung jawab yang biasanya keluar 20.000 buat beli rokok. Sekarang 10.000 aja, 10.000 bawa pulang karena nggak ada istri. Setelah gabung kemudian ada Durma sudah mulai mendapatkan hidupnya untuk masyarakat. Sudah mendapatkan itu mulai jadi pengurus kantin, sudah mulai jadi pengurus WC, sudah mengurusi umat. Lalu setelah Durma kemudian pangkur sudah enggak, sudah mungkur, sudah tidak ingin dunia lagi. Apakah yang di sini umur 50 masih ada mikirin budget keluaran terakhir? Ya. Wah itu iPhone yang terakhir terus nggak mungkin itu 50 tahun masih mikirin. Makanya itu lagunya sudah pangkur. Setelah pangkur lagunya dan terus rohnya sudah mulai pegang atau mulai terputus. Sehingga sejati dari sebagai tidak, makanya orang yang sudah ruangan cium sudah masuk ruangan yang sempit disebut buyut ruangan cium, masuk ruangan yang sempit. Buyut terakhir lagunya pocong dipotong asal dari bahasa Cina poncian atau dibungkus. Ya, pocong jadilah pocong. Itu untuk membedakan dulu orang Islam atau tidak. Dengan pocong yang tidak Islam pasti tidak di. Ya, jelas-jelas pocong adalah hantu Islam. Iya, kalau yang sebelumnya Deruwo, Jepitan, Lapor dan lain sebagainya, itu ternyata ada genealogis hantu dalam ada sangat terpenuhi. Hantu itu menandakan bahwa kebudayaan Muslim sudah mulai ada karena lahirnya pada hantu pocong. Maka bersyukurlah ketemu pocong, berarti itu hantu sudah Islam. Jadi bacalah sudah ayat kursi kabur. Kalau yang katanya sampai bacanya itu enggak salah server bos. Itu contoh, itu sangat kebudayaan. Makanya kemudian kalau soal selamatan itu asal kata dari Allahumma inni as'aluka salamatan. Ya bersama dulunya cara karena itu soal tumpang saja itu ada unsur kebudayaan yang dimasuki unsur religiusitas yang tanpa kita sadari. Tumpang itu merampas lempeng. Kamu harus akhlakul karimah. Sebelum tumpang itu bikin
bahkan karena posisi ayamnya itu seperti orang sujud. Sebelum itu nasinya harus nasi wudhu, sekarang jadi nasi wudhu. Sebelum sujud harus wudhu dulu, nasinya diwudhu dulu. Baru setelah wudhu kemudian sujud, setelah sujud pakai tumpeng tumrakan selopong atau akhlaknya yang lurus. Setelah itu gebleng, makan makanan gebleng, sergap jalan-jalan atau rajin jalan-jalan. Itu disebutnya zikir nambah sholatnya karena memang kita jauh dari Ka'bah. Kalau di Ka'bah kan orang sini, Ka'bah Masya Allah, khusyuknya Masya Allah. Di sini masjid Allah, tek. Nah, untuk menutupi hal-hal itu kemudian ditambahi dengan zikir pada sholat. Begitu baca doa dulu, bayar pakai tumpeng juga, tapi dagingnya manusia. Minumnya bukan kopi, bukan teh, tapi arak. Keliling-keliling telanjang dan apa mereka sudah berhubungan dengan perempuan sebebasnya. Karena otomatis kan nafsu mereka, cara mereka oleh Islam kemudian disempurnakan budayaannya. Tumpengnya masih boleh karena halal, dagingnya diganti dengan daging ayam. Mantra bagi rawatannya diganti dengan la ilaha illallah. Araknya diganti dengan kopinya. Belum ada kopi. Ya enggak itu kopi enggak. Maksudnya diganti dengan kopi. Enggak ini cerita aja. Terus kemudian ini bikinnya satu atau dua, bikin yang banyak. Jangan satu. Mengapa? Karena yang ingin selamat bukan hanya kamu, melainkan keluargamu, ponakanmu, bapakmu, cucumu, saudaramu, tetanggamu dan lain sebagainya, agar semuanya selamat. Maka doanya Allahumma inni as'aluka selamatan fid dunya wal akhirah. Mulai dari situ disebutnya selamat. Ini saya juga kalau cocok dengan apa istimewa ini. Sudah maksudnya bukan ya secara pribadi kalau kalian semua sudah epo banget lah. Masa jelasan saya lalu di situ nongkrong coy. Maksud di masjid, kalau di masjid pakainya beristimewa apa? Lalu istimewa itu ngumpul malam-malam. Jadi kalau yang di depan warung tetap disebutnya Lailatul Istimewa. Iya. Tidak, apa tertarik ya? Ya cuma karena di masjid. Ya sejauh itu. Jadi kalau soal lagu, sebetulnya itu ajaran, bukan semata-mata lagu yang ngawur dan sembarangan. Wali tidak mau, para wali siap untuk bertanggung jawab, tidak pernah takut karena wali itu Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut karena nanti akan muncul setelah hari ini orang sudah tidak lagi berbicara soal pangeran, Gusti Pangeran. Sholat bukan sembahyang lagi. Semua orang sudah menyebutnya sholat dulu menyebutnya sembahyang, menyembah sang yang dewasa. Amma ba'du itu baru pembukaan. Terima kasih. Jamaah yang berbahagia, asik sebenarnya ketika kita mendengar tentang perkembangan Islam di Indonesia ini dengan cara yang mengikuti budaya atau kearifan lokal yang ada. Disinyalir tadi yang di Sumatera Utara, bahkan disinyalir sejak zaman Nabi sudah datang, tidak berhasil. Kemungkinannya karena sekali lagi sejarah berkata karena mungkin cara pendekatannya ya. Nah, cara pendekatan dakwahnya yang kurang tepat. Wallahu a'lam. Hal ini kemudian para wali songo tak lain dan tak bukan para wali songo juga utusan dari sana, Turki Ottoman dan lain sebagainya. Oke. Dakwah dengan budaya ini yang kemudian diterapkan oleh para wali songo. Sebagaimana tadi juga dari Kang Parhin menjelaskan, Sunan Gunung Jati di Cirebon, tapi sebelumnya ternyata Sunan Gunung Jati sudah ke Banten duluan.
ke Cirebon Batu Tulang ini pengetahuan baru. Kalau di buku-buku sejarah di sekolah itu Gunung Jati pasti Cirebon atau Cirebon dulu. Nah, barusan yang disampaikan oleh kawan ini ternyata ke Banten dulu. Nah, silakan kepada kawan-kawan yang masih penasaran, ada pertanyaan yang mengganjal terkait dengan tadi yang disampaikan oleh kawan ini, sepak terjang Sunan Gunung Jati, atau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ikul terkait dakwah dengan pendekatan yang asik tadi. Silakan, siapa yang mau nanya dulu nih? Satu, saya catat aja dari ranting Cipete Selatan. Cipete. Ada lagi? Ya, silakan. Satu lagi nih, dua. Dari mana? Langsung nanti memenangkan diri aja. Baik. Langsung aja, nggak usah nunggu tiga dulu, satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Terima kasih kesempatannya buat saya satu semua. Ini kan apa yang saya pahami atau mungkin yang saya tahu sampai hari ini, Sunan Gunung Jati itu salah seorang wali songo yang umurnya paling panjang 125 tahun. Saya pernah membaca juga ketika beliau meninggal itu, yang hadir, anak beliau yang hadir pada saat itu adalah Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Sedangkan yang lain sudah meninggal gitu. Nah, ini karena umur beliau yang panjang sekali di antara para wali songo dan kedudukan beliau di antara para wali itu. Karena memang yang saya baca ini, ternyata beliau di antara para wali ini pemimpin gitu. Pemimpin para wali 9 pada saat itu. Nah, ini keterkaitan umur beliau dengan yang awal itu Sunan Ampel, yang mungkin yang dimakan di Pulau Jawa. Beliau sendiri di Pulau di Sunda gitu ya. Yang saya tanyakan adalah ketika kita bicara Pulau Jawa, kan kita punya masih banyak pulau-pulau lainnya. Ada Pulau Kalimantan yang cukup besar, ada Pulau Sumatera, juga ada pulau-pulau lain. Apakah kiprah dari Wali Songo ini meliputi itu semua, atau cuma sekedar di Pulau Jawa saja? Terus yang kedua, setahu saya terkaitan dengan NU sendiri, karena saya Khalil ternyata masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ya. Karena memang beliau itu punya istri yang banyak, gitu ya. Artinya dari sampai yang dari Tiongkok itu ada istri-istrinya. Itu mungkin saya ingin penjelasan lebih lanjut dari para ahli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan kedua dulu. Mohon maaf, langsung kenalkan diri aja supaya kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang lain bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di PCNU posisi tidak sepupi PCNU Jakarta Selatan. Ya, nama saya Ahmad Ramadhani, dosen panggil Doni. Saya datang ke sini dari dua unsur. Yang pertama dari PCNU dan SUI-nya, dari ranting kita Selatan. Saya cuma mau menggarisbawahi pernyataan almarhum Bapak Ridwan Saidi terkait saat Pangeran Jayakarta dibilangnya alhamdulillah itu, di situ banyak pertempuran yang juga menurut Bapak Ridwan Saidi saat itu sudah lama udah banyak orang Islam gitu. Jadi saat pertempuran murni pertempuran politik saat itu, politik kekuasaan. Jadi antara Islam yang kubunya Cirebon, Banten, Demak itu bertempur di Sunda Kelapa ini bersama orang Islam juga. Pertempuran perebutan kekuasaan itu menurut pernyataan Bapak Ridwan Saidi.
Mungkin bisa diklarifikasi di sini atau dijelaskan apakah itu benarkah atau seperti apa, karena kan kaitannya nih peta politik Cirebon, Jakarta, sama Banten. Karena apa? Kita khususnya masyarakat Betawi di sini, kalau kata Pak Ridwan saya dari dulu sejarahnya memang orang Betawi bukan nonton doang. Pertempuran politik ini orang luar dan Betawi semua rata-rata, gitu. Orang Betawi itu cuma nonton dari mulai Jakarta, dari Cirebon, dari Banten. Yang di Betawi ini cuma nonton. Belanda, ya Jepang, ya Portugis, ya bahkan sampai politik, fenomena politik saat ini ya di luar Betawi yang tahu di tanah Betawi gitu. Tapi itu kaitannya sama dengan Fathahilah itu perebutan jadi Jayakarta. Itu menurut Bapak Ridwan Salidi adalah pertempuran politik yang memang saat itu dari Kesultanan Cirebon, Banten itu menyerbu Jayakarta. Di Jayakarta pun banyak yang bertahan. Posisinya Islam juga. Jadi tempur, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz dari Banser, masuk sejarah itu menurut saya bukan sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Kalau terkait Wali Songo, kalau saya meyakini bahwa Wali Songo itu adalah sebutan wali yang diutus, jumlahnya 9. Artinya bisa jadi Wali Songo 1, Wali Songo 2, Wali Songo 3 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan fakta sejarah. Di tempat kelahiran saya di Kepulauan Merak Riau itu ada makam Saikomar yang usianya, yang makamnya itu 500 Hijriah. Kemudian sebagai struktur bangsa nasional saya pernah masuk hutan Musi Rawas Utara, itu masuk wilayah Sumatera Selatan berbatas dengan Jambi. Ada makam juga di pinggir aliran sungai yang tulisannya 500 Hijriah juga. Nah, itu sudah 2 yang saya buka. Kemudian di Lenteng Agung itu ada makam Keramat di Jalan Keramat. Orang setempat tidak tahu namanya siapa, tapi beneran itu 500 Hijriah juga. Kemudian kalau menyatu dengan Pangeran Jayakarta, di Jakarta Selatan kita punya Pangeran Wiraguna, kita punya Pangeran Jagaraksa. Konon ini juga adalah teman-temannya Pangeran Fathahilah. Nah, kalau demikian, maka pada saat itu berarti di Jakarta ini ada, kalau tidak dibilang kerajaan, mungkin kesultanan apa-apalah, ada sebutan pangeran. Itu yang mungkin perlu kita klarifikasi atau terang untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan atau 4 sesungguhnya. Pertanyaan dari ranting NU Jakarta Selatan ada 2 yang pertama. Kang Bahid bisa tangkap ya pertanyaan yang dimaksud, silakan Kang Bahid. Langsung aja. Pertanyaan pertama. Terima kasih. Yang pertama apa tadi? Yang Pangeran bukan. Apakah yang pertama? Oh ya. Sunan Gunung Jati memang beliau diresmikan oleh para susunan dalam musyawarah wali kutub Jawa Timur di Gunung Ciremai. Ada satu monumen yang kalau pendaki itu sering istirahat di situ di posko paling Gebana Batu Lingga yang ada di Batu. Itu menjadi salah satu saksi ketika para wali songo bermusyawarah dan mengangkat Syarif Hidayat sebagai susunan, dan kemudian
Beliau diangkat sebagai wali kutub dengan gelar Ikan Jati Purba Wisesa Sayyidin Mahmud para agama oleh Faktor Rasulullah untuk Islaman di tanah Sunda. Beliau posisi dakwahnya itu di tanah Sunda wilayahnya. Jadi wali itu mereka yang memegang wilayah untuk dakwah. Ya. Maka kemudian kenapa setiap wali itu disematkan nama di belakangnya di daerah tempat dia tinggal. Ampel kemudian di daerah Ampel, Muria, Kudus. Karena mereka punya posisi, punya wilayah yang menjadi wilayah dakwahnya beliau. Bahwa ada rihlah ilmiah, ada perjalanan di pulau yang lain, ya. Tapi wilayah dakwahnya adalah di wilayah-wilayah yang hari ini beliau dikuburkan atau di situ. Nah, Sunan Gunung Jati diberi tempat, diberi wilayah dakwah di wilayah tanah Sunda, sehingga dakwah beliau tidak hanya di Cirebon sebenarnya, tapi beliau juga dakwah di Banten, beliau juga dakwah di Garut, beliau dakwah di Cianjur. Banyak di tempat-tempat itu, di wilayah-wilayah itu mengaku bahwa di sini ada petilasan Sunan Gunung Jati. Bahkan di Aceh ada petilasan Sunan Gunung Jati. Ya tadi kan beliau pernah ngaji kepada Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri. Nah, beliau juga pernah belajar di Kudus di Datuk Baru. Itu ulama yang rumahnya ada di tengah-tengah laut dan dekat dengan Nabi, maka dikasih sholawat, ijazah sholawat untuk bisa berkenan Nabi Datuk Baru. Nah, beliau berdakwah di berbagai macam wilayah. Meskipun nanti ujung-ujungnya di Cirebon, tapi beliau pernah berdakwah di wilayah-wilayah yang lain. Ada pun wali-wali yang lain berdakwah di tempat yang sudah disepakati oleh musyawarah tersebut. Kalau Ampel beliau memberikan pesantren Ampel Delta di situ. Ada kemudian Sunan Giri di Giri, beliau punya padepokan Giri dan Roh yang nanti menurunkan para ulama-ulama sampai kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk turunan dari Sunan Giri. Jadi setiap wali itu punya wilayah, punya tempatnya masing-masing untuk melakukan dakwah Islam. Nah, tempat-tempat itu kemudian menjadi sambung, menyambung menjadi satu, menjadi semacam jaringan. Di Cirebon sentra dakwah Amparan Jati, kemudian lanjut agak ke timur lagi sentra dakwah di Demak, Kaden Fatah, ataupun Cimbun, atau Sultan Al-Akbar yang berjaya 5 sehingga Brawijaya. Kemudian di sebelah timurnya lagi ke Kudus, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, kemudian ke Lamongan ada Sunan Gajah, di Tuban ada Sunan Bonang, sampai ke Ampel ada Sunan Ampel. Nah, memang di antara wali songo itu Sunan Gunung Jati umurnya panjang, 120 tahun. Lahir 1448, wafat 1548. Jadi umurnya 120 tahun. Tapi ada yang lebih panjang daripada Sunan Jati, itu Sunan Kalijaga. Kalijaga itu lebih panjang, sekitar 140 tahunan, karena beliau hidup di era Kerajaan Demak, di era Kerajaan Cirebon, era Kerajaan Mataram, Pajang sampai kepada era Kerajaan Mataram yang menjadi dulunya Mbah Senopati atau Raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Nah, beliau umurnya di 4 kerajaan Sunan Kalijaga itu. Nah, sehingga Sunan Kalijaga ini menjadi ketua pelaksana kalau itu besar di Cirebon. Sampai upacara pemakaman Sunan Gunung Jati itu yang mimpin adalah Sunan Kalijaga. Dikasihkan apa sih? Sunan Kalijaga ya. Bahkan dari anaknya Pak justru tidak boleh masuk. Ya, catatan itu. Jadi kok Sunan Ampel memang beliau di antara wali songo yang sepuh karena beliau dakwah di Nusantara sekitar 1410. Ketika di Kampar perang antara kerajaan, beliau hijrah ke Nusantara bersama dengan ayahnya bersama dengan anaknya Ali Mustafa Sunan Gresik. Tapi ini bukan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim lagi. Maulana Malik Ibrahim yang lebih awal datang ke Jawa di era Wikrawardana di era perang Panegret 1401 sampai 1405.
menit 1440 Sunan Ampel beserta dengan ayahnya, kakaknya dan ponakannya Abu Hurairah beserta Sunan Majagung itu dakwah di Nusantara menemui bibinya, karena bibinya namanya Darawati menikah dengan Raja Brawijaya pasti kata Wijaya. Jadi Sunan Ampel punya bibi yang menjadi keluarga besar bangsawan Majapahit. Udah gitu beliau rohaniawan Brahmana, dikasih tempat di Ampel di Surabaya menggantikan posisi Arya Lembusuran. Nah, Sunan Ampel menikah dengan anaknya ayahnya dan namanya Nyai Gede Masila. Punya anak Sunan Bonang, punya anak Sunan Gajah, punya anak Nyai Wilis, punya anak Nyai Gede Pancuran. Menikah lagi dengan anaknya Ibang Kuning namanya Bagi Mas Karimah. Punya anak dua, yang satu namanya Nyai Murtosiah, yang kedua Nyai Murtosimah. Yang Nyai Murtosiah nikah dengan Sunan Giri, Nyai Murtosimah nikah dengan Raden Fatah atau pendiri kerajaan Demak. Nama Cinanya Jibun, karena dia orang Cina, namanya Siu Banci. Siu Banci anaknya Siu Teo yang menikah dengan Syekh Kuro, Syekh Bentong. Syekh Bentong anaknya Syekh Kuro. Jadi Raden Fatah itu cicitnya Syekh Kuro Barawak, anaknya Sri Kartawijaya. Nah, kemudian Raden Fatah nikah dengan Nyai Murtosimah, punya anak dua, Nyai Pembayu dan Mas Nyawa. Pembayu dengan Mas Nyawa dinikahkan dengan dua putra anaknya Sunan Gunung dari Jaya Berbangdan. Satu namanya Jaya Kelana dan dua namanya Kelana. Untuk memperkuat posisi atau bergaining politik kerajaan tersebut dengan Demak, maka dilakukan pernikahan antar kerajaan. Kalau ada ikatan di antara kedua kerajaan dari pernikahan, maka dakwahnya ini akan lebih masif, akan lebih lancar. Baik, terkait pulau lain. Nah, di pulau lain, salah satu Arya Damar misalkan. Arya Damar ini merupakan anak dari Sri Kartawijaya, kakak dari Raden Fatah. Ya. Nama lain, nama dulunya Bulan. Dulu ada filmnya, Dharma Bulan, Sinar Bulan Purnama, lagunya gitu. Nah, Dharma Bulan ini yang menjadi muridnya Sunan Ampel, ngaji ke Ampel selama 3 bulan. Jadi Sunan Ampel itu sebelum ke Jawa sempat ke Palembang. Kenapa Arya Damar kedua ke Palembang? Di era Rani Sugita, kakaknya Kartawijaya waktu menjadi raja, itu pejabat-pejabat yang punya prestasi dibuang atau dari luar Jawa. Biasanya politik supaya maka Arya Damar dijauhkan wilayah jabatannya dari Pulau Jawa, dibuang ke Palembang. Maka disuruh kemudian menjadi seorang pendakwah karena ngaji kepada Sunan Ampel. Pulau lain apa nih? Nah, pulau lain Pulau Bali. Di Bali ada salah satu murid Sunan Gunung Jati, Syekh Muhammad Syarif. Kalau kita ziarah Bali itu di Bali itu ada destinasi Syekh Muhammad, itu murid dari Sunan Gunung Jati. Makanya nanti kalau ada kesempatan ke Bali, Termasuk begini kemungkinan dari Sunan Gunung Jati itu kan punya murid-murid seperti misalkan kalau dengar cerita itu ada Argantaka yang kemudian diurus ke mungkin ke tempat-tempat lain atau dari Bali. ada nama-nama yang tercatat dalam naskah, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini biasanya bersumber dari cerita-cerita lokal atau memori kolektif dari masyarakat yang turun-temurun atau kita sebut dengan cerita lisan atau tradisi lisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi memang tidak semua murid-murid Gunung Jati yang di luar Pulau Jawa itu tercatat, ada yang tidak tercatat. Nah, sehingga yang tidak tercatat inilah yang kemudian penting untuk kita jelajahi. Salah satu wilayah juga yang menjadi wilayah dakwah Gunung Jati di luar Pulau Jawa adalah Lampung. Nah, di Lampung beliau menikah dengan putri bangsawan setempat yang sudah punya anak namanya Muhammad Isaki. Ini bisa dikonfirmasi ke teman-teman yang di Lampung yang pernah lama di sini. Nah, di Lampung itu yang nanti menurunkan dari Muhammad Isaki ini menurunkan seorang pahlawan nasional yang nanti kalau itu menjadi sebuah universitas namanya ada. Nah, itu menurut masyarakat Lampung dan PCMU Lampung itu keturunan Sunan Gunung Jati.
versi yang lain keturunan dari jalur Kolon Nasaruddin. Apa kemudian yang menjadi Gunung Jati. Baik, bisa kita pahami ya bahwa perjuangan para wali songo ini yang baru tercatat memang mayoritas di Jawa. Tapi sekali lagi tadi sampaikan termasuk Lampung bahwa Raden Intan bagian dari dampaknya Sunan Jati. Cucu berarti ya? Cucu ya? Masih jauh lah. Ya cici satu. Ada tambahan kan? Oh iya. Makhluk Bangkalan itu memang itu Sunan Gunung Jati, tapi dari jalur anaknya Panembahan Gilai. Jadi Sunan Gunung Jati punya anak saya punya anak Sunan Gunung punya anak Mas Muhammad Sunan Arifin atau Panembahan Ratu pertama. Panembahan Ratu punya anak Panembahan Sedagaya punya anak Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya punya anak namanya Ratu Khadijah. Nah, Nyai Khadijah ini menikah dengan Syarif Sulaiman Mojo Agung Basaiban yang makamnya di Mojo Agung. Nah, dari pernikahan itu lahir Basaiban, Syarif Sulaiman, nikahnya dengan Syarif Abdul Rahman. Basaiban nikah dengan Khadijah binti Panembahan Girilaya punya anak Syarif Sulaiman. Syarif Sulaiman nanti punya anak Said Ali Akbar. Ali Akbar punya anak Sayyid Abdullah punya anak Khadijah. Khadijah nanti turun kepada Kiai Asraf Karomah, turun kepada Kiai Abdul Latif, turun kepada Khalil Al-Ta'ala. Nah, berarti udah agak penasaran. Ada kabar-kabar terkait dengan tadi apa pulau-pulau. Nah ini yang Sebetulnya saya pakai sedikit saja ini melengkapi saja bahwa nama 9 juga kalau mau kita ambil dari Jawa itu memang Jawa artinya 9. Mengapa? Dari hitungan abjadun hawasil ada ini kan? Abjad dari 3 hawa abjadun hawa itu 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka walinya 9. Namun tidak menutup kemungkinan yang dari wali Songo itu diartikan menjadi wali sangha, sanaa, wali sangha atau wali itu bisa saja karena tafsir masih sangat bebas sekali. Kalau soal jumlahnya ada berapa, ini juga masih harus kita gali lagi. Bahkan yang sekarang yang agak lumayan nyeleneh tapi sebenarnya tidak masuk data bahwa Sunan Gunung Jati ada 9 juga. Ini agak apa kita menjelaskan ya. ya tadi pertanyaan kemudian wali sanga itu apa ya? Ada wali sanga 1, ada wali sanga 2, ada beberapa generasi kira-kira pertanyaan fase ya. 3 fase ya. Gimana Kak? Bisa kita pahami ya? Bisa jadi kata wali sanga itu ya sebagai apa? Simbol lah ya. Simbol. Ada sangka dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kedua. Bahwa Jayakarta ketika atau Jakarta atau Sunda Kelapa ketika diserang oleh Matahina sudah banyak Islam, sudah banyak Muslim. Iya kan? Kapan ini? Ya. Kita pernah melakukan diskusi untuk membantah pernyataan Baik Bonusai itu ketika beliau mengatakan apa yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Maksud galuk itu artinya brutal. Nah, ini kita bantah karena nanti keturunan belum Yai termasuk Pak Khalil hanya bukan berarti. Kalau Fatah ini dengan Boni. Kalau statement itu setuju. Kalau statement setuju. Kenapa? Fatah itu nikah dengan Ratu Gunung Ayu. Punya anak namanya Ratu Wanawati-Ranas. Ratu Wanawati-Ranas ini nikah dengan Sedang Kuning, anaknya Pangeran Pesarian. Pangeran Pesarian akan dengan Gunung Ayu pernikahan akan sembuh. Yang nanti turunnya juga boleh itu. Ketika disebutkan tuh, Sedang Kuning, Pangeran Ratu, Sedang Gayam, Girilaya, Khadijah dan ada Nah, ini kan Mbak Khalil. Kalau sekarang disetujui, maka Mbak Khalil pernah jadi lebih baik. Kira-kira hati kita gimana kalau? Semoga orang yang sudah tidak lagi menggunakan dari
saya pikir bisa kita pahami ya bahwa nanti kita ngobrol ini sekedar membuka aja dulu. Baik kawan-kawan, ada pertanyaan terakhir nih dari bahasa pertanyaannya ini gimana dengan di sini juga ada Wiraguna, apakah benar sudah ada kerajaan? Iya, pangeran termasuk pangeran Wiraguna. Pangeran Wiraguna yang makamnya di Ragunan kan? Apa di Pejaten ya? Pejaten. Iya kan? Pangeran Jagakarsa, pangeran Jagaraksa, sekarang Jagakarsa nama kampung. Aslinya Jagaraksa. Di Sunda Kelapa ini memang sejak era Tamu itu merupakan tempat yang paling strategis untuk melawan jaringan perdagangan. Nah, di era Pajajaran ada kerajaan Surakarta. Saya nggak tahu sekarang lokasinya masih ada atau tidak. Tapi era kerajaan Pajajaran itu tahun 1482 sampai 1579 setelah diperangi oleh pasukan dari Mongol musuh. Nah, itu ada kerajaan Surakarta yang dipimpin oleh Surakarta. Surakarta punya istri namanya Surawati. Saudaranya Surawijaya. Anaknya Raja Simon. Tidak ada kerajaan Trimanik. Dari itu Trimanik Mayang Sunda. Trimanik anaknya susu Lampung. Nah, sudah ada kerajaan. Cuma masalahnya di mana letak dulu kerajaan Surakarta sebelum Surakarta dipakai oleh Mataram. Ya, sebelum dipakai oleh Mataram itu sudah ada Surakarta. Nah, Surakarta rajanya Surawati istrinya. Setelah nanti penyerangan oleh Fatahillah, jadi ketika penyerangan Fatahillah diamankan oleh Gunung, kamu jangan pernah sekali-kali menyerang pasukan Pajajaran, nggak boleh. Jadi jangan hanya Muslim, yang non Muslim saja pasukan Pajajaran itu nggak boleh diserang. Karena saudara itu tidak boleh. Nah, cuma dalam prakteknya terkadang kan perselisihan tidak bisa dihindarkan. Ketika diplomasi Mungkin beda partai. ya, yang jelas Gunung Jati pengalaman jangan pernah menyerang kepada Pajajaran karena menghormati kakeknya. Wong Prabu Siliwangi juga berani Cirebon karena itu ada anaknya ada cucunya. Waktu Gunung Jati berhenti kirim ke kiri pada Pajajaran, Prabu Siliwangi tapi nggak ngirim pasukan karena itu cucunya. Jadi Pangeran Cakra ini pinter. Mungkin dia masih pegel. Tega. Kalau dia ke Walau Tega, ke cucunya. Makanya yang disuruh untuk memerdekakan dari Pajajaran adalah cucunya, bukan orang Sungsang. Ini kan strategi dakwah. Secara psikologi, Prabu Siliwangi nggak tega kalau menyerang cucu. Barangkali kalau anaknya masih pegel, tapi ke cucunya. Terus Prabu Siliwangi itu suka terasi. Umurnya berhenti rasanya. Jadi Prabu Siliwangi itu cinta terasi. Terasi dari Cirebon. Terasi dari Cirebon. Itu ngomong gitu saat itu. Sekarang banyak. Nah, makanya ketika penyerangan Fatahillah ke jumlahnya itu ada 1475 orang. Itu gabungan Demak dengan Cirebon. Saat itu Banten baru di Baban Alas, karena nanti Pulau Hasanuddin menempati resmi jadi raja itu 1552. Nah, jangan penyerangan Muslim, yang non Muslim saja tidak boleh diserang. Artinya logikanya adalah sudah ada ketua dari berbagai jangan berperang dengan pasukan kafir. Nah, saat itu Prabu Siliwangi sudah tidak ada. Prabu Siliwangi wafat 1521. Sementara penyerangan Sunda Kelapa 1527 atau 22 Juni yang dua generasi ya. Ya, yang waktu ini dipimpin oleh Sulawesi. Alasannya jelas, alasannya logis karena Portugis di mana kerajaan Kelapa itu kerajaan besar, miliknya itu ada 9.000 lebih. Yang model yang besar itu ada 4.000, sisanya itu ada 5.000.
Tapi kenapa kemudian bisa dihancurkan oleh Portugis? Portugis menyewa pasukan dari Jawa seperti Marathon untuk menyusup ke kerajaan Malaka, supaya kalau Portugis menang Malaka, ini yang operator-operator intelijen ini jangan-jangan balik. Tidak bisa Portugis. Nah, maka dihancurkan, ditaklukkan oleh Portugis 1511. Nah, Trenggono tidak mau apa yang menimpa Malaka ini juga menimpa di kita. Maka kemudian karena waktu itu kata yang sudah bergabung di Demak dua, kemudian menikah dengan anak yang belum jadi, maka diurus oleh Gunung Jati untuk menaklukkan Sumatera. Supaya Portugis ini tidak berhasil menancapkan kubu jajahan. Seandainya itu terjadi, maka penaklukan sudah ada lebih awal. Dan Nusantara, karena penjajahan itu dimulai dari pulau. Kepala ini kan di Penggal mati semua loh. Makanya Portugis itu tahun 1596 datang ke Banten, kemudian punya rencana menaklukkan tahun 1619 Pangeran Jayakarta dilakukan oleh Rusia yang memberi ruang. Kenapa memberi ruang tersebut? Supaya Sultan Agung kalau pengen nyerang Banten menghadapi Rusia itu. Nggak tahunya yang Rusia menghadapi Banten. Nah Banten ini kan sandang sila kepalanya habis semua sampai ke depan. Mana? Termasuk Cipto dihabisi 1677. Akhir kita harus ribut dengan anaknya sendiri. Makassar harus ribut dengan keluar dari sendiri perjanjian Bungaya. Lalu Palaka, wah ini luar biasa. Makanya disebut bangsa Belanda, bangsa Belanda. Ini hasil juga kalau ulama dan sultan tahun 1250 di PDIP Palembang. Yang mimpin adalah Buyang Awang atau Senopati. Buyang Awang itu anaknya Agung Buaya dari Abang. Yang menikah dengan Ratu Mas. Ratu Mas ini anaknya Pangeran Mas Ahmad Zainuddin akhirnya. Jadi yang memimpin juga kalau ulama sultan itu cicinya sudah berubah. Yang kemudian dilahirkan karena bangsa suka menjaga keluarga. Lawan katanya adalah Semindi. Makanya di Palembang ada kampung adat Semindi, kampung persatuan. Lawannya Belanda. Ya kan gitu. Baik, Produksinya sebuah. mau diterusin, mau ada yang terusin. Baik kawan-kawan sekalian atau sahabat-sahabat jamaah yang istimewa yang saya hormati, betapa kemudian ketika kita bicara satu persatu tentang sejarah kok kapal ini jagonya, saya juga sampai bingung. Tapi kepenasaran ini normal lah bagi kita semua, karena memang kita baru mendengar rinci, atau mungkin bisa jadi ada yang lebih rinci lagi kapal ini. Nah, insya Allah kapal ini nginep di tempat saya. Jika ada 1-2 orang lebih bisa nanti ke tempat saya, tapi jangan sampai 10 orang, 25 orang. Dan pada akhirnya kepenasaran ini harus terputus karena waktu. Hari ini atau malam ini sudah pukul 22:18, maka acara ini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita bahas bersama, ada pertanyaan-pertanyaan bisa menambah pengetahuan kita terhadap persoalan sejarah. Ke depan mudah-mudahan kesadaran sejarah kita lebih meningkat, di mana kemudian dengan sejarah kita bisa belajar untuk ke depan menjadi lebih baik. Itu saja. Saya Alif Fangsal, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang enak, bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa dimohonkan kepada Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Jamaah
Jujur saja kami atas nama Ketua RW Kecamatan Jelanda sangat mengapresiasi kalau kata Budi Betawi itu di bawah umum mengaji sejarah. Jadi kalau mengaji sejarah saya bicara di kantor tadi yang nanti waktunya lebih pagi ini sebenarnya karena saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan wawasan-wawasan yang belum kita tahu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh seluruh kampung-kampung yang ada di Kecamatan. Saya berharap pengurus kampung yang hadir pada malam hari ini bisa mendengarkan kegiatan ini. Jika mungkin waktu bisa agak dibedakan biar lebih luas waktunya. Mungkin pagi, siang, lebih luas waktunya. Mari sama-sama kita mengucapkan salam kepada Oh iya, kepada hadirin dimohon untuk sedikit bersabar, bukan bersabar, tapi kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Sabar, jangan pulang dulu.